alternatif bersama dengan Gerai Herbal Jeng Jumaro dan kita masih menunggu telepon di 0711380022. Kita mau bahas tentang penyakit asma dan penyakit ma. Bagi Supal TV yang ingin bertanya langsung saya gabung dengan kita pada malam hari ini tentunya. Baik, ini untuk Ibu Nurmawati ini tadi kan menderita penyakit mah ini Bu. Ibu bisa ceritain nggak Bu ini gimana sih rasanya terkena penyakit mah beberapa bulan yang lalu sebelum berhasil disembuhkan ini Bu? Pedih. Terus tuh sedawa tuh itu terus berhenti. Itulah. Oh, jadi memang kalau saya mah itu sendawa terus ya? Tergantung. Kalau bagi aku kan. Jadi dia mahnya adalah dingin lambungnya ini, ya. Kemudian lagi mengembang. Jadi mudah masuk angin. Ya, mungkin dia terbiasa telat makan, sekali makan diisi banyak, jadi awet sampai nanti sore. Jadi akhirnya lambungnya tuh ngembang. Nah, karena ngembang itu jadi mudah diisi angin, nanti bakal sendawa terus. Nah, makanya saya bilang makanlah tepat waktu. Kemudian tidak mengkonsumsi mengandung gas. Nanti dengan sendirinya, dengan treatment atau perawatan, si lambung itu balik lagi pada ukuran yang seharusnya, ya tidak begitu lagi seperti itu. Jadi intinya ini harus tepat waktu makannya, iya. Dan jangan terlalu irit ya, biasanya makan satu kali nanti sampai sore. Karena sibuk, dia kan terlalu sibuk, misalnya nggak sempet. Jadi akhirnya makan siang sama makan malam mungkin digabung, atau misalnya sarapan pagi dengan makan siang digabung. Telat lagi asar makannya. Oke, kita angkat telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Alamsyah dari Tulung Sawan. Alamsyah, Bapak Alamsyah, langsung Bapak dengan pertanyaannya. Iya, ini adik saya nih sedang divonis dokter penyakit pengapuran tulang. Pengapuran tulang. Setelah dia mau diobati, ternyata penyakitnya ada tumor di tulang belakang. Ada tumornya. Jadi, iya, jadi solusi gimana? Ada solusi pengobatan dari Jeng Umaro? Ya. Kalau mau solusi pengobatan kita, kalau datang ke Gria otomatis kita akan treatment, ya, akan perawatan dan juga kita akan kasih herbalnya. Kemudian kalau misalnya mau bikin obat sendiri, misalnya mau ditangani sendiri, yang pertama untuk pengapurannya kita bisa bantu menggunakan daun sukun. Daun sukun bagus banget untuk meningkatkan kalsium. Terus yang kedua, kalau untuk tumornya, untuk ngecilinnya menggunakan keladi tikus, ya, umbi keladi tikusnya, ya, untuk benjolannya. Dan untuk akarnya kita menggunakan kunyit putih seperti itu. Jadi 3 macam. Tapi kalau bikin sendiri jangan dicampur, bikinnya pisah-pisah aja. Secukupnya lah, kayak kunyit putih serimpang aja, keladi tikusnya kira-kira 5 atau 6. Kalau misalnya umbinya ada seperti itu. Dan yang saya sarankan, kalau sudah demikian, jangan mengkonsumsi, ya, masakan yang mengandung pengawet, pewarna dan juga penyedap. Itu sudah stop. Kemudian mie instan juga tidak konsumsi, ikan laut juga tidak konsumsi, ya, seperti itu. Bebek juga nggak konsumsi, ya. Bebek, entok, daging merah juga nggak konsumsi, gitu. Biar tumornya tidak semakin berkembang, gitu. Dan bagi orang yang menderita tumor maupun kanker, jangan lupa diseringkan mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung antioksidan seperti lemon, ya, susu resak, kemudian stroberi, ya, itu bagus. Jadi kalau ada orang kanker atau tumor, sebaiknya minum-minum yang mengandung antioksidan tinggi, gitu. Sehingga dengan mengandung oksidan tinggi, sel kankernya itu menjadi non-aktif lama-lama seperti itu. Ya. Oke, nah itu bisa Supal TV itu sedikit saran dari Jeng Jumaro ini untuk Bapak Alamsyah ini yang tadi adiknya yang menderita pengapuran sama dengan tumor tulang belakang. Mungkin dia karena adanya tumor di tulangnya sehingga menimbulkan pengapuran. Nah, itu bisa jadi juga ya? Iya, memang iya, pasti dari tumor dulu baru pengapuran. Oke, baik, untuk Bapak Alamsyah ini nanti bisa langsung saja ke Geria Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Jo, Kota Palembang untuk penanganan lebih lanjutnya, dan di sana nanti akan ada obat-obatan herbal untuk penanganannya biar tumornya tidak menyebar ya. Iya, kalau di kita nanti kita kasih ini Sifamor. Nah, mana Sifamor nih? Kalau lambung Sifalam, kalau diabetes Sifabet, dan kalau sukun ini tes sukunnya. Nah, di sini ada Sifamor dan Sifaken. Sifamor ini adalah untuk penyakit tumor dan Sifaken ini adalah untuk penyakit kanker.
Dan biasanya mereka mengkonsumsi tehnya, dia ganti. Jadi teh Shifa ini bagus banget untuk penderita tumor. Nah, nanti dia akan konsumsi 2 teh, teh sukun dan teh Shifa. Lalu gulanya jangan lupa diganti dengan gula aren kristal manis nira. Gitu. Itu obatnya ya sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai herbal kita pakainya ini. Tapi kalau misalnya mau cari sendiri yang mungkin ada adalah itu. Masih banyak obat-obatnya yang mengandung antioksidan tinggi yang bagus untuk tumor, tetapi biasanya saya kasih resep ya yang memang sesuai kira-kira ada di Palembang gitu. Oke, nah kemudian juga ini ada gula aren manis Ya. nira yang bisa diseduh dengan apa saja ini? Ajeng, Oh ya? banyak ini gula aren kristal manis nira ini banyak manfaatnya luar biasa. Jadi seperti ini yang saya pakai dari Shifa Jam ini adalah suplemen untuk diabetes. Alhamdulillah bagus banget. Ini salah satunya untuk katalis atau pengikatnya ketika memfermentasi adalah menggunakan gula aren. Dan terbukti sudah banyak pasien yang membuktikan ini luar biasa sekali. Bahkan sudah diterapi bisa dalam hitungan jam. Karena ini sudah menggunakan teknologi nano di dalam pembuatannya. Ini sirup ya, Jeng? Iya, bentuknya sirup. Dan ini enak banget kalau ditaruh di kulkas. Jadi sama bilang jamu selalu pahit, enggak juga gitu. Kita sekarang sudah modern kok ya. Kita sudah modern, kita jangan takut dengan tanaman obat Indonesia, itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita belajar untuk mengolah menggunakan teknologi yang semakin kekinian. Kalau pahit ini langsung saya ditambah dengan gula Gula aren aren kristal manis nira, ya. Nanti tentu saja ini langsung jadi manis ini pemirsa Pak Ya. Budi. Kita angkat telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, Ya baik, dan Bapak siapa di mana? ya Pak Karino. Bapak Karino? Ya, Iya Bapak, langsung Bapak dan pertanyaannya. ya kami ini pilek Bu. Iya Pak Karino, Ya, pilek. pilek bulan-bulan ingut tuh encer itu Bu. Oh, Udah sembuh-sembuh lah. udah sembuh-sembuh. Berarti harus diakupunktur Pak. Kalau sudah berbulan-bulan demikian ya. Atau puntur Di kita ada akupuntur Pak, kalau sudah berbulan-bulan bosan kan minum obat, nah kita akupuntur aja Pak, biar Iya. kekebalannya meningkat ya, tingkat alergisitasnya bisa berkurang gitu. Dan kalau mau bikin sendiri, paling saya sih yang bisa disarankan pakai jahe yang ada di sana. Terus untuk Jahe? meningkatkan kekebalannya menggunakan temulawak. jahe temulawak siapa? Ya, kalau jahenya dibikin wedang aja Pak, kalau lagi ini meler. Terus kalau misalnya untuk kekebalannya rutin minum temulawak dengan gula aren kristal manis nira atau misalnya dicampur dengan madu. Ya, karena kan orang alergi kan pasti balik-balik adalah kekebalannya yang kalah sehingga dia alergi dengan serangan kalau menurut TCM ada patogen luar seperti itu. Jadi yang pertama kali diobati adalah ditambah lagi kekuatannya. Iya, gitu, pasti, untuk ya. imunnya ya, Iya. biar terhindar dari pilek-pilek itu. Iya, makanya kalau orang-orang yang pilek-pilek dikit-dikit kan yang masih ringan kecapean biasanya dia minum jahe anget, kemudian tidur, istirahat yang cukup, jangan banyak pikir, insya Allah sembuh. Pasti sembuh itu tentunya itu ya. Baik, untuk Bapak Karsino ini untuk merasakan akupuntur ini dari Jeng Jemaro, ini Iya. langsung saja datang ke Gerai Herbal Jeng Kasihan Jemaro. kalau udah berbulan-bulan. Iya, udah berapa bulan minum ini? obat terus. Kita akupuntur aja, banyak kok yang kayak Bapak Pak, alhamdulillah bayan. Oke, langsung saya datang ke Gerai Herbal Jeng Jemaro yang beralamatkan di Jalan Inspektor Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Jokota, Palembang, dan langsung saja merasakan ini enaknya akupuntur ya Jeng ya, dan tentunya pileknya nanti Iya. hilang. Amin, gitu insya Allah, Amin, ya. insya Allah. Baik Jeng Jemaro, tadi kan kata ibunya dia ini menderita mah kan, Iya. terus suka sendawa ini. Nah sebenarnya kalau untuk penyakit mah sendiri ini untuk perawatannya seperti apa sih Jeng? Biar Yang tidak pertama penyakit mah ini dipicu misalnya asam lambung. Ya, kalau asam lambung berarti yang masam-masam tidak boleh. Kemudian telat makan nggak boleh, stres. Nah, itu meningkatkan asam lambung. Tapi kalau misalnya dia itu penyebabnya adalah peradangan di lambungnya, maka nggak boleh dia mengkonsumsi pedas. Kemudian lagi makan kubis, misalnya makan sayur nangko. Nah, tidak boleh itu. Makan ketan, minum kopi, tambah pedih nantinya. Jangan-jangan ibunya ini suka pedes ini ya. Orang Suka Palembang pedes ya nggak? Pagi-pagi ngirup cukoy. Baik, kita akan telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan ibu siapa di mana? Ibu Madati di Pangkalan Lampa, Moki. Wah, Ibu oke Madatri. ya. Ini di Okin, luar biasa. Ibu, langsung ibu dan pertanyaannya. Ini kan saya ini Bu sering sakit kepala, tapi Ya. dari asal mau pilek tapi nggak keluar macam itu. Oh, seperti mampet gitu ya? Ya, tapi dia ini di hidung aja kan nggak langsung ini keluar, tapi langsung kepala tuh sakit langsung. Sudah berapa lama Bu? Udah lama lah,
sudah ini umur sudah 42 tahun sekarang sudah, tapi dia dari mulai anak dari kecil-kecil. Oh, sudah lama banget. Pernah diperiksa Bu, misalnya ada polipnya, ada Oh, nggak ada, sinusitisnya, ada peradangannya, Polip nggak ada ya, Bu Kalau ya? peradangan belum tahu, pernah dicek. belum pernah dicek ya? Ya, tapi kan ini Bu, kalau misalnya lambungnya kambuh, terus pileknya macam mau keluar pilek macam itu, langsung naik ke atas kepala macam itu. Takutnya ibu ada masalah dengan sinusitisnya, ya. Jadi salurannya ada yang tersumbat, ya, di saluran pembuangan lendirnya tersumbat, sehingga ketika stres atau capek atau mahnya kumat tuh bisa, ya, terpicu dia makin rapet. Nah, di situ dia rasa ibu tuh mampet di dalam kayak gumpal gitu, Iya, ya. Nah, kalau begitu sih sebaiknya diterapi Bu, ya. Oh, Seharusnya dilakukan terapi karena itu pasti ada masalah dengan ini organnya sendiri gitu, Oh, ya. iya, iya. Oke, saya sarankan untuk dilakukan terapi. Nanti kita totok Bu, kita benerin gitu posisinya, itu pasti ada yang bermasalah dengan saluran pernapasannya gitu. Ini kan faring atas nih, ya, faringnya nih. Mungkin memiring atau itu ya? Ya bisa, ada yang karena bengkok ininya, tulang ininya, ada yang ada penyumbatan, ada yang begini. Banyak faktor, jadi biasanya melalui terapi kalau yang begitu. Oke, baik untuk ibu ini langsung saya ini untuk terapi Kagiri Herbal Jeng Jumaro ini untuk penanganan dari sinusnya, mungkin saja ada yang bengkok atau seperti apa, intinya biar langsung dikasih penanganan, Iya. intinya biar Kan udah lama itu. sudah lama ini pilek nggak bisa keluar terus pusing kepalanya Iya, kan nanti kemungkinan sih bahaya. ada yang nyumbat lah pastinya, bukan hanya sekedar alergi itu mah bukan. Pasti mungkin ada sesuatu itu nanti Bu ya. Untuk penanganannya langsung ya datang ke Gerai Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7 Pajo, Kota Palembang. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gerai Herbal Jeng Jumaro.